Selamat pagi anak-anak, apa kabar anak-anak pada pagi hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya anak-anak. Nah, pada hari Rabu, tanggal 16 Februari 2002, kita bertemu kembali setelah kita libur Cap Gomeh kemarin ya. Nah, Bu Guru kembali mengingatkan anak-anak untuk tetap menjaga kesehatan dimanapun anak-anak berada, seperti menerapkan protokol kesehatan dengan menggunakan masker, cuci tangan, dan tetap jaga jarak ya. Seperti biasa, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, terlebih dahulu kita berdoa. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Oke anak-anak, pada pagi hari ini kita masih membahas tema 6 ya, tentang energi dan perubahannya. Subtema kedua, perubahan energi, pembelajaran yang kedua. Nah, dalam pembelajaran yang kedua ini ada dua materi yang kita bahas. Yang pertama, manfaat perubahan energi dalam kehidupan sehari-hari dan tindakan hemat energi di rumah. Ayo kita pelajari sama-sama. Nah, yang pertama adalah pelajaran bahasa Indonesia, manfaat perubahan energi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, apakah anak-anak tahu apa itu energi? Nah, seperti yang sudah Guru bahas pada materi subtema 1, bahwa energi itu macam-macam ya anak-anak. Nah, contohnya di sini Guru beri manusia memperoleh sumber energi dari apa? Yo. Nah, kita ini memperoleh sumber energi dari makanan dan minuman, buah-buahan, dan sayur-sayuran. Energi menjadi suatu hal yang tidak terlepas dari kehidupan manusia. Tiap energi dapat terlihat manfaatnya jika telah mengalami perubahan bentuk dari energi satu ke energi lainnya. Nah, itu ya perubahan energi. Sedangkan sumber energi bagi hewan juga macam-macam ya anak-anak. Ada yang sumber energinya dari daging, ada yang dari rumput, seperti itu. Sapi sumber energinya dari rumput. Nah, sedangkan singa seperti harimau sumber energinya dari daging. Nah, tergantung hewannya anak-anak. Nah, di sini yang kita bahas adalah energi listrik. Nah, yang pertama ini energi kimia menjadi listrik. Lalu yang kedua, energi listrik menjadi energi gerak. Nah, seperti kipas angin dan blender ya anak-anak, itu contohnya. Jadi di sini listrik sumbernya energi listrik menjadi energi gerak. Contoh blender dan kipas angin. Lalu yang ketiga, energi listrik menjadi energi color. Nah, seperti ini ya. Rice cooker yang menghasilkan energi panas yang bisa membuat beras menjadi matang, seperti itu. Lalu yang keempat, energi listrik menjadi cahaya. Nah, di sini ada lampu. Lalu kelima, energi listrik menjadi bunyi. Nah, di sini ada tape recorder ya anak-anak, yang bisa berbunyi jika kita colokkan kabelnya ke listrik, seperti itu. Lalu keenam, energi gerak menjadi bunyi. Nah, energi gerak menjadi bunyi. Kipas angin juga bisa ya anak-anak, menjadi berbunyi dan menjadi Nah, dan juga bergerak, energi gerak menjadi bunyi. Nah, waktu bergerak juga kipas angin mengeluarkan bunyi, seperti itu. Oke, berikutnya pelajaran PPKN tentang tindakan hemat energi di rumah. Apa sih yang harus kita lakukan saat kita berada di rumah untuk menghemat sumber energi tersebut? Nah, tindakan apa yang perlu kita terapkan supaya energi listrik di rumah pemakaiannya tidak banyak, seperti itu.
Tuhan Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, karena kasih sayangnya kita semua dapat hidup. Energi adalah nikmat Tuhan yang berguna bagi kelangsungan hidup. Semua orang berhak memanfaatkan energi yang sudah dianugerahkannya. Nah, kita berhak menggunakan energi tersebut, tapi kita juga memiliki kewajiban terhadap energi. Kita wajib menggunakan energi dengan baik, dengan bijak dan baik. Energi di dalam tubuh harus digunakan untuk sesuatu yang baik dan bermanfaat. Contohnya di sini, anak-anak menggunakan peralatan listrik di rumah dengan sebaik-baiknya. Nah, ini contoh penggunaan listrik di rumah. Saat selesai mandi, keran air dimatikan. Memasak menggunakan tungku api atau setrika menggunakan arang. Nah, itu cara kita bisa menghemat energi listrik ya. Tetapi di sini menggunakan tungku api itu sudah langka kalau di perkotaan ya anak-anak, kecuali kalau di desa-desa biasanya menggunakan tungku api dan menggunakan setrika yang arang, yang sumber panasnya dari arang seperti itu. Nah, ini hanya sebagai contoh saja. Nah, sedangkan energi yang kita dapatkan tadi kita pergunakan untuk kita bekerja. Contohnya di sini seperti petani anak-anak. Nah, mereka mendapatkan sumber energi sama seperti kita dari makanan dan minuman. Mereka menggunakan energi tersebut dengan sebaik-baiknya untuk bekerja di sawah. Seperti itu. Nah, ini ada 5 ya. Di sini contoh yang Bu Guru berikan cara menghemat listrik di rumah. Matikan lampu saat keluar ruangan. Yang kedua, matikan televisi saat tidak digunakan. Ketiga, print kertas bolak-balik. Nah, lalu keempat, matikan perangkat elektronik saat tidak digunakan. Lalu kelima, tutup kulkas dengan rapat. Nah, seperti itu cara kita menghemat listrik di dalam rumah maupun dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke anak-anak, sampai di sini materi kita pada pagi hari ini. Seperti biasa, sebelum kita mengakhiri, terlebih dahulu kita berdoa. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi dan Tuhan memberkati.